Ini daya beli masyarakat yang ditekan, terkuras gitu kan. Nah, jadi sama saja. orang tuanya yang bayar pajak, anaknya yang dikasih makan gratis. Iya, jangan sampai sebenarnya makan siangnya ditanggung sama pemerintah, tapi nggak bisa makan malam. Kita lanjutkan diskusi. Pak Ajib tadi terpotong gitu ya sebelum jeda. Memang ada secercah harapan, tapi kan ini baru harapan. Dari sisi pelaku usaha, apakah masih was-was sebetulnya dengan daya beli masyarakat yang sudah lemah akan diprediksi makin lemah kalau memang dipaksakan PPN 12% itu akan tetap diberlakukan per Januari 2025? Iya, menarik tadi ketika saya mencermati statement dari Pak Dewan, dari Tum Jidan tentang bagaimana pemerintah dan DPR pun juga masih menggodok, masih membuat formulasi tentang bagaimana keputusan final nanti. Tapi memang begini Mbak Vera, paling tidak ada 3 hal yang kita cermati ketika kemarin pemerintah membuat narasi tentang kenaikan tarif PPN. Pertama, bagaimana, dan kita ingat betul, ketika pemerintah menyampaikan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu tadinya atas barang-barang mewah. Tapi dari awal kita sudah menyampaikan tidak ada formulasi yang namanya barang mewah untuk objek PPN. Yang namanya barang mewah ya untuk PPN BM. Bahkan tidak ada kategorisasi yang jelas dari pemerintah. Jadi pemerintah harus membuat formulasi baru dan definisi baru untuk sebuah undang-undang untuk objek yang berbeda, PPN, BM, dan PPN. Artinya itu menjadi hal yang sangat krusial. Apalagi kemudian ketika pemerintah membuat sebuah plot twist, di mana kemarin membuat sebuah siaran resmi bahwa ternyata PPN itu atas semua barang kena pajak dan jasa kena pajak. Artinya seperti hal yang kita sampaikan di awal bahwa PPN itu nggak bisa ada kategorisasi barang mewah atau nggak mewah. Tapi PPN atas semua BKP dan JKP itu poin pertama. Poin kedua, begini Mbak Vera, berbicara PPN itu adalah sebuah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan dan bebannya atas seluruh masyarakat dan pengguna akhir. Tapi namanya pajak tidak langsung Mbak Vera, yang melakukan administrasi, pemungutan dan penyetoran itu sebenarnya teman-teman pengusaha. Jadi sebenarnya dan seharusnya adalah pemerintah duduk bareng dengan pengusaha. Karena kalau kita lihat ada formulasi yang aneh kemarin ketika membangun narasi menaikkan tarif pajak 12%, ada sebagian objek yang 11%-nya dikenakan normal, 1% DTP atau ditanggung pemerintah. Ini aspek teknisnya akan complicated loh Mbak Vera. Di mana nanti teman-teman pengusaha itu harus membuat faktur pajak harus 2. Kalau salah, mereka bisa tidak diakui pajaknya atau kredit pajaknya dan bahkan timbul denda. Artinya begini, untuk kondisi seperti ini seharusnya pemerintah duduk bersama, selain dengan DPR, tentunya bagaimana dengan masyarakat dan bagaimana dengan pengusaha untuk memformulasikan sebuah kebijakan yang applicable di masyarakat. Jadi pengusaha belum diajak diskusi ya? Kita diajak diskusi untuk beberapa hal, tapi bagaimanapun ujungnya dari pemerintah. Dan kalau melihat beberapa saat terakhir itu, suara pengusaha kurang didengar oleh teman-teman di pemerintah. Padahal kita mengcapture dan memotret kondisi ada di lapangan Mbak Vera. Dan yang terakhir yang tidak kalah menariknya sebenarnya begini. Ini terkait dengan masalah sektor apa yang terdampak dan masyarakat mana yang kena. Mbak Vera, namanya PPN itu pasti seluruh masyarakat. Masyarakat miskin, menengah, atas. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang dan jasa kena pajak, mereka kena PPN. Sehingga semuanya kena. Tapi kalau kemudian kita lihat bagaimana paket kebijakan ekonomi yang didorong oleh pemerintah, misalnya nih, PPh 21 itu ditanggung oleh pemerintah hanya untuk sektor padat karya misalnya, itu belum mengena. Seharusnya pemerintah mendorong kenaikan penghasilan tidak kena pajak misalnya. Karena kalau kita cermati Pak Dewan, dan ini yang perlu disuarakan oleh teman-teman di DPR, sejak tahun 2016 penghasilan tidak kena pajak kita itu tidak pernah naik, hanya sebesar 54 juta per tahun. Seharusnya kalau pemerintah ingin mendorong daya beli masyarakat, naikkan aja PTKP-nya. Karena itu hanya ranahnya PMK kok. Ini tentunya Kemenke menjadi partnernya Komisi 11 dari Pak Dewan, dari Pak Jidan. Itu bisa untuk domain-domain seperti itu. Dan satu lagi terakhir, jangan sampai pemerintah justru membangun narasi untuk menurunkan threshold UMKM. Karena dari beberapa narasi yang ada bahwa 4,8 miliar omset setahun itu akan diturunkan menjadi 3,6 miliar. Sebenarnya narasi seperti itu menjadi tidak produktif dalam kondisi saat ini. Ketika pemerintah juga sedang mendorong daya beli masyarakat terus tumbuh. Bagaimana juga dunia usaha sedang survive dan bagaimana kita scaring effect dari pandemi kemarin belum selesai. Kita membutuhkan insentif yang tepat sasaran dari pemerintah. Jangan justru kebijakan pemerintah itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap sektor daya beli masyarakat maupun juga di sektor usahanya. Jadi poinnya adalah Mbak Vera, harapan dunia usaha adalah bagaimana pemerintah mendesain kebijakan yang komprehensif dan betul-betul bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada. Dan faktanya sekarang masyarakat sedang menginginkan penundaan kenaikan tarif PPN. Demikian Mbak Vera. Mas Jidan bisa mengomentari tadi sambil juga bisa menjadi bahan gitu ya untuk nanti dikomunikasikan kepada pemerintah juga. Insya Allah Mbak Vera, jadi apa yang disampaikan oleh Tum Ajib tadi ini sesuatu hal yang cukup menarik. Artinya satu yang saya garis bawahi tadi adalah
inginnya dari rekan-rekan pengusaha untuk diajak bicara komunikasi lebih jauh oleh pemerintah terkait segala penentuan kebijakan pemerintah. Tentunya kami di Komisi 11 juga kami mempunyai mitra di Kemenq. Kami juga akan bicara nanti Pak Ajib tentang bagaimana masukan dari sektor usaha, bagaimana mereka ingin dilibatkan lebih jauh terhadap perumusan-perumusan kebijakan yang nantinya akan dijadikan menjadi satu keputusan yang akan diterapkan kepada publik dan seluruh pengusaha. Jadi itu Pak Ajib, tadi saya menggarisbawahi juga ada beberapa hal yang menarik Pak Ajib. Tadi di sektor UMKM. Iya. UMKM sebetulnya dari pemerintah, saya baca kemarin di insentif yang diberikan pemerintah, itu sebetulnya saya koreksi sedikit Pak Ajib. Artinya 4,8 itu tidak diturunkan menjadi 3,6. Justru pemerintah ini mempertahankan itu di 4,8 dan memperpanjang PPh UMKM 0,5% itu diperpanjang di dalam paket masa insentif ini. Jadi kalau itu ada penurunan 4,8 menjadi 3,6, kami insya Allah dari Nasdem juga akan teriak Pak. Karena bagaimanapun concern kita Nasdem saat ini adalah kita harus melihat UMKM ini sebagai roda ekonomi utama Indonesia yang tentunya harus kita support, kita berikan dukungan. Termasuk stimulus ini yang memang saya lihat di paket insentif ini masih diberikan kepada sektor UMKM. Oke. Nah, nanti akan dikomunikasikan lagi begitu ya. Semoga nanti ditampung dan disampaikan. Tapi kita akan simak terlebih dahulu. Ini pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa PPN 12% ini dinaikkan untuk mendukung program bergizi gratis. Kita simak berikut ini. Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Astacita dan prioritas Bapak Presiden, baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan ketahanan kedaulatan energi. Di samping itu juga tentu penting untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga program terkait dengan makanan bergizi. Mas Huda, jadi tepat tidak kenaikan PPN 12% untuk mendukung program makanan bergizi gratis? Ya, sebenarnya kan ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau kita ngomongin PPN ini kan dia nggak lantas untuk bisa nih digunakan untuk makan bergizi gratis. Karena kan pasti akan masuk ke kas negara sebenarnya. Nah, jangan sampai sebenarnya kita mau program makan bergizi gratis jalan, tapi satu sisi ini daya beli masyarakat yang ditekan, terkuras gitu kan. Nah, jadi sama saja orang tuanya yang bayar pajak, anaknya yang dikasih makan gratis. Iya, jangan sampai sebenarnya makan siangnya ditanggung sama pemerintah, tapi nggak bisa makan malam. Itu kan juga salah juga gitu kan. Nah, akhirnya kita mencoba, emang kalau tidak dilakukan PPN, entah atas dari mana gitu kan. Apakah masih bisa untuk membiayai makan bergizi gratis? Alternatif lain. Alternatif lainnya, dan kita sampaikan juga bahwa ada kok alternatif lainnya yang itu bisa digunakan untuk membiayai semua program, bukan hanya program makan bergizi gratis. Contohnya? Contohnya kita kemarin dengar sendiri pernyataan Pak Hasim yang mengatakan ada nih 300 triliun yang didapatkan dari pengusaha-pengusaha yang memang masih nakal. Dan kita tentu nggak berharap ada di sini pengusahanya, pasti nggak ada di sini. Nah, 300 T ini kalaupun itu ditarik itu sangat besar sekali. Dan kalau kita lihat dari 75 triliun yang nantinya bisa didapat dari PPN, itu cuma seperempatnya aja. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin sektor tambang. Kita lihat tambang ini dia hanya menyumbang sekitar 8% dari penerimaan pajak secara nasional. Tapi nilai tambah dari tambang untuk PDB kita itu sekitar 12%. Artinya adalah yang dikeruk dari bumi kita nggak sebanding dengan penerimaan negara. Nah, inilah yang kita dorong dan dampaknya kalau itu digali, Mbak, tambang itu bisa mencapai ratusan triliun. Kita hitung 120 sampai 140 triliun hanya dari tambang saja. Dan ini masalahnya masih banyak yang tambang-tambang yang ilegal. Kita kemarin ada satu berita yang cukup mencengangkan ya. Di Kalimantan itu ada tambang emas dan itu ilegal. Coba bayangin itu kalau misalkan dapat kita kolek pajaknya besar sekali. Itu yang kita dorong bahwa ada alternatif lainnya selain menekan rakyat lagi. Rakyat ini kan selalu jadi perumahan nih, mau ada tapera gitu kan.
yang dikorban lagi adalah masyarakat. Ya. Ini mau ada program yang lainnya yang dikorban lagi masyarakat. Masyarakat pasti akan teriak gitu. Dan kita mengadvokasi bahwa ya kebijakan-kebijakan ini harus bisa diminimalisir di zamannya Prabowo kelak. Karena bagaimanapun juga konsumsi rumah tangga itu menjadi penyumbang terbanyak di PTB. Ketika masyarakat ini tertekan daya belinya, kita nggak bisa berharap banyak terhadap target-target ekonomi tentu saja yang dicanangkan oleh Prabowo kelak. Dan Nanti saya sekarang- juga ingin komentar dari Mas Devian terkait dengan kebijakan pemerintah ini untuk menaikkan PPN, tapi untuk kebijakan yang lain, yaitu program makan bergizi gratis.